Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukrunillah, salatan wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga anak-anakku semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasa. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga sekarang. Baik anak-anakku, setelah kemarin kita melaksanakan PTS di semester pertama, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang terbaru atau bab berikutnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa diberi kekuatan, kesabaran dalam menghadapi kondisi seperti ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bab berikutnya atau di bab 4 tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini ada di pelajaran kelas 8 di SMP Telfawas. Nah, beriman kepada Rasulullah termasuk dari salah satu 6 rukun iman yang mana kita harus percayai dan kita yakini, ya. Karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita seorang muslim atau seorang mukmin atau mukminat. Baik. Esensi diharapkan, ya, Mister berharap di dalam pembelajaran kali ini kita bisa memperdalam lagi tentang self leadership yang kita miliki, karena setiap orang memiliki self leadership yang berbeda-beda. Dan dengan kita mempelajari bab ini akan muncul akhlakul karimah sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Karena mereka menjadi tauladan kita dari mulai sikap, perilaku maupun perkataan. Dan dari sini kita juga diharapkan untuk bisa lebih giat lagi dalam beribadah. Ya, baik sholat fardunya dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Ya, dan diharapkan juga setelah ini kita dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena kisah-kisah Nabi dan Rasul banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi apabila kita mentelaah lebih dalam lagi, ayat demi ayat, surat demi surat, di situ akan banyak kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah perjuangan bagaimana Rasul dan sebagainya dalam menegakkan agama Islam. Nah, terus juga anak-anakku dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu, kompetensi dasarnya iman kepada Rasul itu apa? Yang pertama, kita wajib beriman kepada Rasulullah yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi. Amanah di sini adalah kita meneladani apa-apa yang telah jadi ketentuan kita. Terus berikutnya memahami makna beriman kepada Rasulullah. Jadi kita tahu maknanya apa, bukan hanya sekedar beriman di dalam ucapan, tetapi dalam implementasi, dalam sikap dan sebagainya kita harus yakini dan percayai tentang ketentuan bagaimana beriman kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar lisan, tapi kita tidak menjadikan Rasul sebagai figur, menjadikan Rasul sebagai tauladan yang baik untuk kita sebagai umat manusia. Nah, sekarang kita membahas ke pengertian. Apa pengertian dari iman kepada Rasul? Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang disebut dengan Rasul dan mempercayai akan kebenaran kerasulannya. Jadi, pengertian iman kepada Rasul adalah kita meyakini dengan hati kita yang tulus, dari hati yang terdalam, bahwasanya Allah itu mengutus utusannya, yaitu Rasul, ya, untuk umatnya, ya, sesuai dengan umatnya. Nah, kalau Nabi terakhir Nabi Muhammad, yaitu diutus untuk kita,
Ya, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, dalam surat dalilnya adalah ada di dalam surat Al-Fat ayat 13. Nanti anak-anakku sekalian bisa baca bukunya lagi lebih dalam lagi. Nah, itu pengertiannya. Jadi yakin dengan siyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sama sekali ya dalam meyakini iman kepada Rasul. Nah, cara mengimaninya gimana sih? Cara mengimani kita dianggap beriman kepada Rasul. Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Ya, artinya Rasul itu diutus sesuai dengan zamannya. Nabi Isa diutus pada masa zamannya Nabi Isa. Nabi Muhammad diutus untuk zaman umat manusia yang sekarang. Karena Nabi Muhammad lah nabi terakhir. Jadi punya perbedaan di setiap zamannya. Gitu ya. Tapi pada hakikatnya Nabi diutus semua untuk mengajak kita kepada kebaikan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Berikutnya, mengikuti ajaran-ajarannya. Kita ikuti semua ajaran-ajaran karena Nabi Muhammad mengajarkan banyak sekali pembelajaran. Baik itu etika, moral dan sebagainya. Ya, yang tertuang dalam hadis. Ya, ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, bahkan ada hadis takririyah. Itu adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya agar kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Dan kita harus percaya dan yakini bahwa Nabi Muhammad diutus untuk ya memberikan contoh yang terbaik untuk kita. Makanya apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu insya Allah kebaikan buat kita semuanya, dan kita harus percaya dan yakini bahwa itu semuanya untuk kebaikan kita, mengajak kita untuk ke jalan yang benar. Nah, jadi dua cara inilah bagaimana caranya kita mengimani Rasul. Lalu berikutnya, nama-nama Rasul di sini saya tidak menyebutkan semua nama-nama Rasul, hanya beberapa. Tapi nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui ada 25. Ya, mungkin anak-anakku juga sudah paham, sudah tahu semuanya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya, Ibrahim dan sebagainya, dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, la nabi ya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, khususnya pada zaman-zaman sekarang, ada yang mengaku nabi itu bohong, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karakter mulia ini karakter yang harus kita bisa tanamkan pada diri kita, ya. Yang pertama adalah terpercaya. Ya. Terus berikutnya berani, jujur dan taat. Ini merupakan sebuah karakter mulia ya dalam pembelajaran di bab 4 ini, yaitu iman kepada Rasul. Berikutnya, nah, sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Sifat Rasulullah Subhanahu wa taala itu ada 4. Ada sidik, amanah, tabligh dan fatoh. Nah, apa itu sidik? Sidik itu artinya jujur, menyampaikan sejujurnya akan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun itu pahit dan sebagainya, ya, akan dikatakan dengan sejujurnya oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah, yaitu menerima semua tugas-tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan dan dipegang dengan sepenuh hati. Tabligh artinya menyampaikan segala sesuatu yang jadi perintah Allah kepada umat manusia. Berikutnya terakhir adalah fatona atau cerdas. Ya. Itu seperti itu. Jadi itu adalah sifat Rasulullah. Nah, ini bisa jadikan patokan untuk kita bagaimana, apakah kita sudah termasuk sidik, amanah, tabligh, fatona atau belum. Ya, maka dari itu ini jadi acuan kita untuk memperbaiki sifat kita meskipun tidak sesempurna sifat-sifat Rasul. Nah, sifat mustahil Allah. Nah, kalau sifat mustahil Allah ini adalah kebalikan dari sifat Rasul. Ya. Sifat mustahil Rasul Allah ya. Sifat mustahil Rasul Allah. Yang pertama itu kizab. Apa itu kizab? Bohong. Berikutnya khianat. Ya, ketika diberi amanah dia khianat. Terus berikutnya khitman. Ya, yang harusnya menyampaikan ini tidak
disampaikan. Terus berikutnya cerdas, kebalikan dari cerdas berarti tidak cerdas. Nah, ini adalah kebalikan dari sifat Rasul Allah, yaitu sifat mustahil Allah. Jadi yang namanya nabi dan rasul itu tidak memiliki sifat-sifat ini, ya, sifat mustahil ini. Ya. Oke, berikutnya perlu kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi akhiru zaman atau nabi terakhir yang Allah turunkan untuk umat manusia dan tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Baik, anak-anakku sekalian, itu sedikit pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku semuanya bisa mempelajari, memahami lagi ya terkait dengan bagaimana cara kita beriman kepada Rasul, bukan hanya sebatas tahu dan hafal, tetapi menelaah atau memperdalam pengetahuan lagi dan mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata terkait dengan cara beriman kepada Rasul. Nah, itu yang harus kita perlu pahami, itu yang harus kita perlu pelajari lebih lanjut lagi. Karena pada hakikatnya iman itu bukan hanya dalam lisan, tapi dalam seluruh aktivitas kita, seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, kalau seandainya kita beriman tapi kita lalai akan ibadah, lalai akan melaksanakan hal-hal kebaikan dan sebagainya, berarti kita belum bisa disebut beriman. Maka dari itu tingkatkan lagi kualitas ibadah kita, terus belajar, terus semangat, jangan patah semangat untuk belajar, terus merasa kurang agar kemauan belajar dan meningkatkan belajar itu lebih baik lagi. Ya, mungkin pada kesempatan pagi hari ini cukup sekian pembelajaran kita, tidak banyak, tapi harapan Ustaz adalah kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi dengan cara membaca buku, ya, dibaca lagi bukunya di bab-babnya agar kalian bisa lebih paham dan lebih mantap lagi dalam memahami setiap bab yang ada di setiap pelajaran. Itu. Perlu diingat bahwasanya Rasul adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya telah diutus kepada kita dan untuk kita seorang utusan, ya, atau rasul. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan di dalamnya adalah contoh yang baik. Jadi sebaik-baiknya contoh adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jangan bangga ketika kita mengidolakan artis Korea atau artis-artis Indonesia dan sebagainya. Yang harus kita banggakan apabila Nabi Muhammad, ya, secara perkataan, perbuatan itu melekat di dalam hati kita, sehingga apa yang kita lakukan selalu pastinya dalam kebaikan. Terus semangat ya anak-anakku untuk kali ini, dan untuk di minggu ini tidak ada tugas, cukup anak-anakku mempelajari bab 4 ini, dibaca lagi, diperdalam lagi agar bisa terus menambah kualitas dari pemahaman dari setiap materi yang diajarkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.